Halo warganet, kalau kamu lagi bingung nyari HP 3 jutaan yang paling bagus buat dibeli, video ini udah sangat tepat buat kamu. Mimin ada rekomendasi HP terbaik yang punya keunggulan banyak, mulai dari memori besar supaya gak gampang nge-lag, performa kenceng buat main game, hingga kamera yang bisa dihandalkan. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik di tahun 2024. Yang pertama, Samsung Galaxy A15 5G. HP 5G-nya Samsung ini dipersenjatai MediaTek Dimensity 6100 Plus yang ditandemin sama RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Meski desain layarnya jadul, tapi ini udah pakai panel Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus. Sektor kamera belakangnya terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Adapun kamera depannya 13 megapiksel. Untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Namun yang jadi kekurangannya ada pada desain layarnya yang jadul, speakernya belum stereo, dan SIM tray-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, iQOO Z9X. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8 mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang ketiga, Tecno Pova 6 Pro. HP terbarunya Tecno ini hadir dengan desain yang gaming banget, disertai lampu LED strip di bagian belakangnya. Berkolaborasi dengan Free Fire, HP ini dipersenjatai chipset Dimensity 6080 yang dipadu RAM 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan tentu udah bagus buat harian maupun gaming kompetitif. Apalagi baterainya ini udah 6000 mAh dengan dukungan fast charging 70W. Bahkan Tecno juga ngasih fitur bypass charging, sehingga main game sambil ngecas pun tentunya lebih aman. Lalu untuk layarnya ini pun mulus dengan panel AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Untuk fitur lainnya pun cukup lengkap, mulai dari NFC, gyro hardware, speaker stereo, infrared blaster, hingga dibekalinya sertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Hanya saja yang kurang darinya adalah tidak adanya kamera ultrawide. Berikut ini spesifikasi lengkap beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang keempat, Oppo A98 5G. HP Oppo rilisan tahun lalu ini harganya udah turun dari 4,9 juta, sekarang jadi 3,6 jutaan aja.
Layarnya IPS berukuran 6,7 inci, resolusinya Full HD+, dan mendukung refresh rate 120 Hz untuk menjamin pergeseran layar yang mulus. Untuk kameranya ada lensa utama 64 megapiksel, lensa mikroskopis 2 megapiksel, dan 2 megapiksel lensa depth, serta kamera selfie 32 megapiksel. Dengan adanya lensa mikroskop membuat penggunanya bisa berkreasi dalam memfoto objek dengan jarak dekat. Lalu untuk performanya juga bagus pakai Snapdragon 695 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM expansion. Serta internal 256GB yang juga masih bisa diperluas hingga 1TB. Dan di sektor daya ada baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 67W SuperVOOC dan dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 50 menitan aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah SIM tray-nya hybrid slot, layarnya belum AMOLED, dan juga tidak punya lensa ultra-wide. Berikut uraian spesifikasinya. Yang kelima, Infinix Note 40 Pro 5G. HP ini menarik dari segi desainnya yang premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk fotografi ada kamera 108 megapiksel berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32 megapiksel. Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya disupport fast charging 45W dan udah support wireless charging juga dengan daya 20W. Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP-HP lain di kelasnya. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultra wide dan gak ada lubang jack audionya juga. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi. Yang keenam, Redmi Note 12 Pro 5G. HP rilisan tahun lalu ini hadir dengan layar OLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan dan kenyamanan pengguna. Performanya ditenagai chipset Dimensity 1080 dan sokongan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB, serta internal sebesar 256GB. Kinerjanya udah termasuk bagus, mainin ML di settingan Ultra HD Shadow nyala pun bisa stabil di kisaran 88 hingga 90 fps tanpa adanya lag yang mengganggu. Lalu bagian fotografinya dibekali kamera utama 50 megapiksel ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Bahkan udah ada fitur OIS juga untuk ngambil foto dan video dengan lebih stabil. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dan didukung fast charging 67W yang bisa ngisi dari 0 hingga penuh hanya dalam 53 menit aja. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah tidak ada slot untuk kartu SD. Dan saat keluar dari box masih pakai Android 12. Jadi dengan jaminan update 2 kali HP ini cuma bisa update sampai Android 14 aja. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Poco X6 5G. HP ini punya performa bagus berkat chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang disokong RAM 12GB serta internal 256GB. Paduan itulah yang bikin pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pakai HP ini. Layarnya berpanel AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz untuk pergeseran layar yang mulus. Ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits, serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel.
Adapun kamera selfie-nya 16 megapiksel yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60 fps. Sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60 fps. Untuk dayanya sendiri pakai baterai 5100 mAh dan pengisian daya turbo 67 watt yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja. Sementara yang mesti diperhatikan adalah terkait tidak adanya slot kartu SD dan keluar dari box masih pakai Android 13, namun untungnya dapat jaminan update 3 kali. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang paling worth it untuk dibeli. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.